warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Paidasan dari Prodi PGSD kelas 1D. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang materi manusia dan pendidikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep hakikat manusia. Dalam konsep ini muncul dua aliran filsafat, yaitu evolusionisme dan kreasionisme. Menurut aliran evolusionisme, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta. Manusia sebagaimana halnya alam semesta ada dengan sendirinya, berkembang dari alam itu sendiri tanpa pencipta. Sedangkan menurut aliran kreasionisme, menyatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pembahasan selanjutnya yaitu manusia adalah sebagai kesatuan tubuh, jiwa, dan ruh. Berikut 4 jawaban berkaitan dengan perbedaan atas permasalahan tersebut. Yang pertama, aliran filsafat materialisme, kemudian idealisme, rasionalisme, dan monodualisme. Menurut penganut aliran materialisme, antara lain Julien de la Mettrie dan Ludwig Febvre, esensi manusia semata-mata bersifat badani. Esensi manusia adalah tubuh atau badannya. Yang disebut jiwa hanyalah resonansi dari berfungsinya organ tubuh. Karena itu, badanlah yang mempengaruhi jiwa. Bertentangan dengan pandangan Julien de la Mettrie, menurut Plato, salah satu penganut aliran idealisme, bahwa esensi manusia bersifat kejiwaan atau rohaniah. Esensi manusia adalah jiwanya. Menurut dia, jiwa mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada badan. Jiwa berperan sebagai pemimpin badan. Jiwalah yang mempengaruhi badan. Teman-teman sekalian, semua pandangan tentang wujud manusia serta hubungan antara badan dan jiwa atau ruh, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dibantah oleh Thomas Aquinas dan Schumacher. Menurut mereka, manusia adalah kesatuan badan ruh. Sebagai kesatuan badan dan ruh, manusia hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Manusia mempunyai berbagai kebutuhan insting, nafsu, serta mempunyai tujuan hidup. Manusia mempunyai potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan potensi untuk berbuat baik. Namun karena manusia mempunyai hawa nafsu, ia pun mungkin berbuat jahat. Selain itu, manusia memiliki potensi untuk mampu berpikir, berperasaan, atau potensi rasa, dan potensi berkehendak. Manusia dalam eksistensinya memiliki dimensi individualitas, sosialitas, kulturalitas, moralitas, dan religiositas. Berbagai dimensi tersebut mengimplikasikan bahwa manusia memiliki historisitas, berkomunikasi atau berinteraksi, dan memiliki dinamika. Manusia adalah individu, artinya manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan yang lainnya sehingga bersifat unik. Terdapat hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan masyarakatnya. Sebab itu, maka Aristoteles menyebutkan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan. Kebudayaan bukan sesuatu yang ada di luar manusia, melainkan meliputi perbuatan manusia itu sendiri. Bahkan manusia baru menjadi manusia karena dan bersama kebudayaannya. Selain memiliki dimensi keberbudayaan atau kulturalitas, manusia adalah makhluk bermoral. Karena itu, manusia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara baik dan jahat. Selain itu, manusia juga memiliki dimensi keberagamaan. Keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilakunya. Dalam keberagamaan, manusia dapat merasakan hidupnya bermakna. Ia memperoleh tentang kejelasan asal-usulnya, dasar hidupnya, tata cara hidupnya, dan menjadi jelas pula kemana arah tujuan hidupnya. Semua dimensi itu mengimplikasikan manusia memiliki historisitas, artinya bahwa di dalam eksistensinya keberadaan manusia pada saat ini terpaut pada masa lalunya dan mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam hidup dan dalam rangka mencapai tujuan hidupnya, manusia berinteraksi atau berkomunikasi. Komunikasi atau interaksi ini dilakukan baik secara vertikal dengan Tuhannya maupun secara horizontal dengan alam, sesama manusia dan budayanya, dan bahkan dengan dirinya sendiri.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip antropologis keharusan dan kemungkinan pendidikan. Mengacu pada dimensi-dimensi eksistensi manusia, kita dapat mengidentifikasi ada 3 prinsip antropologis sebagai asumsi keharusan pendidikan, yaitu yang ke-1, prinsip historisitas, yang kedua, prinsip idealitas, dan yang ketiga, prinsip posibilitas. Implikasi dari ketiga prinsip tersebut, maka manusia hakikatnya perlu dididik dan perlu mendidik diri. Pertanyaannya adalah, apakah manusia akan dapat dididik? Dan prinsip-prinsip antropologis apakah yang menjadi asumsinya? Manusia adalah makhluk yang dapat dididik. Karena itu, Langepet menyatakan manusia adalah animal educandum, atau manusia yang perlu dididik, agar ia dapat melaksanakan kehidupannya sebagai manusia, agar ia dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Jasper menyatakan sebagai manusia adalah menjadi manusia, adapun manusia akan menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Implikasinya, maka pendidikan tidak lain adalah humanisasi atau upaya memanusiakan manusia. Adapun prinsip-prinsip antropologis yang menjadi asumsinya adalah yang ke-1, prinsip potensialitas, kedua, prinsip dinamika, ketiga, prinsip sosialitas, keempat, prinsip idealitas, dan yang kelima, prinsip moralitas. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang pendidikan. Pendidikan bertujuan mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya. Mampu memenuhi berbagai kebutuhannya secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Pendidikan harus berfungsi mewujudkan berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi individualitas, sosialitas, kulturalitas, moralitas, dan dimensi religiositas secara menyeluruh dan terintegrasi. Adapun peranan pendidik adalah membantu atau memfasilitasi peserta didik untuk mewujudkan dirinya dengan mengacu kepada semboyan Tutwuri Handayani. Adapun sifat pendidikan yang normatif dan dimensi moralitas mengimplikasikan bahwa pendidikan hanyalah bagi manusia, tidak ada pendidikan bagi hewan. Manusia adalah makhluk yang perlu dididik, dapat dididik, dan dapat mendidik. Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya memanusiakan manusia ataupun humanisasi. Sebab itu, seorang pendidik perlu memahami hakikat manusia dalam keadaan aktualnya, kemungkinan-kemungkinannya, dan keadaan idealnya. Bagaimana teman-teman mengenai materi kali ini? Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bagi diri saya sendiri. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.